Halo semuanya, kembali lagi di channel Global Movie. Gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat walafiat dan dilancarkan segala rezekinya. Dan saya mengucapkan menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum seluruh alur cerita film Don 2. Seperti biasa, sebelum ke alur ceritanya, Mimin saranin nih buat kalian tekan tombol subscribe dulu supaya Mimin lebih semangat menghibur kalian dengan alur cerita selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur cerita filmnya. Lima tahun berjalan, Don berhasil menguasai perdagangan narkoba di Asia setelah hancurnya kerajaan Singhania dan masuknya Vardan ke dalam sela tahanan penjara. Dan target perdagangan berikutnya adalah Eropa. Para pengedar Eropa khawatir Don mengambil alih pasar mereka di bawah produsen Jimmy Coogan. Jimmy Coogan membuat sayembara siapa yang bisa membunuh Don akan mendapatkan upah besar. Di saat tiba, Don akan melakukan sebuah transaksi di Thailand. Tepat berada di tempat transaksi, semua orang telah dipengaruhi oleh Jimmy Coogan dan akan membunuh Don di tempat itu sebagai tiket pengedar Asia untuk merujuk ke wilayah Eropa. Tentu saja sesuai slogannya, tidak hanya mudah menangkap Don, tapi juga mustahil melihat mereka yang akan menyerang. Don menghajar seluruh anggota Jimmy Coogan dan berhasil meratakannya. Kembali ke Malaysia, Roma menjadi bagian Interpol. Haki dan Arjun memberikan kabar atas aksi Don di Thailand kepada Roma. Tepat di hari itu juga Tuan Malik memutuskan untuk pensiun. Setelah 37 tahun lamanya bertugas, hanya ada kasus yang sangat sulit dipecahkan, yaitu penangkapan Don. Tuan Malik menyerahkan wewenang itu kepada Roma dalam misi penangkapan Don. Tidak lama dari itu, tiba-tiba Don datang ke tempat Interpol. Don menyatakan maksud kedatangannya melainkan untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Pada akhirnya Don dimasukkan ke dalam tahanan penjara yang sangat super ketat. Dan di tempat itu juga musuhnya bernama Vardan ditahan. Tiba pada suatu hari ada orang yang mencoba membunuh Don. Tapi membunuh Don tidak mudah seperti membalikan kedua telapak tangan. Di lapangan Don menemui Vardan. Nampak di wajah Vardan masih sangat marah kepada Don atas kejadian masa lalunya yang membuat dirinya masuk penjara ulah perangkap jebakan Don. Don mengatakan dia datang untuk menjalin persahabatan dan mengeluarkan Vardan dari penjara. Namun Vardan yang masih belum percaya mengira itu hanya jebakan belaka. Don menegaskan kepada Vardan bisa saja dia menyerahkan diri kepada negara manapun, tapi dirinya lebih memilih negara ini meski tahu Vardan akan membunuhnya. Pada akhirnya Vardan percaya dan menyetujui melakukan misi bersama, dan mereka akan melakukan aksi untuk keluar dari penjara. Tiba pengiriman persediaan dapur dan di sana tim Don menyelipkan suatu barang dalam kantong cabai. Di hari Sabtunya pengacara Don datang dan secara sembunyi membawa suatu barang yang dimasukkan ke dalam laci toilet. Dan Don masuk menyamar sebagai OB untuk mengambil barangnya. Di dapur, Vardan memasukkan cairan berbahaya ke dalam makanan yang akan diberikan kepada para napi. Akibatnya sebagian para napi teracuni oleh makanan itu. Tim medis pun tiba untuk membawa para napi ke rumah sakit. Di sela tahanan, Don melelehkan kunci dengan cairan dan memakai seragam tim medis yang dibawa dengan sembunyi-sembunyi. Dan pada akhirnya mereka berhasil lolos dengan penyamarannya. Don dan Vardan kembali ke sebuah klub untuk mengatur rencana selanjutnya, yang dibantu kekasih Don, yaitu ASH. Don mengatakan ada kotak penyimpanan deposito di bank swasta di Juris milik mantan bos Singhania dan Vardan, yaitu Boris. Don mengutus ASH untuk pergi terlebih dahulu dan nanti mereka akan bertemu di bandara Juris. Don pun pergi bersama Vardan ke Juris dan menemui ASH. Dan pada akhirnya mereka berhasil membawa barang yang berada di kotak itu. Dan Don menjelaskan maksud rencananya. Fabian Cole adalah presiden bank DJB, punya pengaruh kekuatan dan dihormati semua orang. Namun faktanya yang berhak menduduki tata kepresidenan bank itu James Warden. Tapi James Warden mati dalam kecelakaan. Dan dalam itu semua adalah Fabian Cole yang dibantu Singhania. Tapi suruhan Fabian Cole tidak menyadari bahwa Singhania telah merekam pertemuan mereka dalam sebuah kaset yang ada dalam kotak itu. Karena keburukan Fabian Cole, Dewan tidak terekspos sama sekali. Don akan memeras Fabian Cole lewat wakil presiden bank, yaitu J.K. Dewan. Di situ mereka mencetak uang kas 150 dan berencana akan mengambil cetakan uang DJB yang berpusat di Berlin. Dan untuk melancarkan misinya, Don akan memperalat Dewan. Di sisi lain, Tuan Malik mengabarkan kepada Roma bahwa polisi Jerman mengetahui Don dan Vardan terlihat di Juris. Dan Tuan Malik mengutus Roma untuk segera pergi ke Berlin dan menemui Direktur Intelijen Swadlawan di acara pengumpulan dana amal. Roma pun pergi bersama Arjun ke Berlin. Paginya acara pengumpulan dana amal digelar dan salah satu penyumbang sekaligus tamu kehormatannya yaitu wakil presiden DJB, yaitu Dewan. Dan Don datang ke tempat itu bersama Ayesha.
Dengan penyamarannya dan di sela berdansa, Ayesa memasukkan HP ke dalam kantong Diwan tanpa sepengetahuannya. Dan Don melihat Roma juga berada di sana mengajaknya untuk berdansa. Setelah berhasil menyimpan HP ke kantong Diwan, mereka langsung pergi. Roma yang merasa janggal dan merasa kenal dengan sosok pria yang mengajak berdansa tadi langsung mencarinya. Tak lama kemudian HP yang berada di kantongnya itu berdering yang membuat Diwan kebingungan. Yang menelepon meminta Diwan untuk memutar video yang telah disimpan di HP itu. Diwan pun memutar videonya dengan kaget melihatnya karena isi video itu keburukan mereka yang belum terekspos. Dan Don meminta Diwan untuk masuk ke sebuah mobil yang terparkir di depan gedung dalam waktu 2 menit. Di sisi lain, Roma menemukan orang misterius yang dicarinya. Diwan pun secara terpaksa masuk ke dalam mobil itu. Dan dengan kagetnya ternyata yang melakukan semua itu adalah Don. Don mengatakan maksudnya kepada Diwan bahwa dirinya ingin informasi masuk ke lorong bawah tanah gedung bank DJB. Namun Diwan menolak untuk memberikan informasi dengan menawarkan kepada Don berupa uang yang dia mau. Tapi Don mendesak dan mengatakan apakah kau dan Fabian kau lebih memilih menghabiskan sisa hidup di penjara. Mendengar itu Diwan tidak bisa berkata apa-apa. Di sisi lain Roma dan Arjun terus mencari orang misterius itu. Sampai akhirnya menemukannya Don yang mengetahui Roma sedang mencarinya langsung menerobos lampu merah. Dengan kecepatan mobil tak terkendalikan. Malah Roma yang semakin yakin bahwa itu Don terus mengejarnya. Di sini Don menunjukkan skillnya dengan slogan tidak hanya mudah untuk menangkap Don, tapi juga mustahil. Sesampainya Roma terkelabui dan tak terkendalikan. Dan pada akhirnya Don berhasil lolos. Tidak putus asa Roma menggunakan skill game GTA-nya dengan membawa mobil orang yang sedang terparkir. Dan di pertengahan jalan tepatnya dekat stasiun Don menurunkan Diwan dari mobilnya. Pengejaran Don pun terus dilancarkan oleh Roma dan Arjun. Karena Don tidak banyak waktu lagi untuk bermain-main, Don menghentikan saling kejar-kejaran itu dengan membuat lingkaran kematian. Yang pada akhirnya Roma gagal untuk menangkap Don. Diwan menemui Fabian Cole dan menceritakan semua yang terjadi. Fabian Cole merintahkan Diwan untuk menyingkirkan Don dari muka bumi ini. Malam tiba Diwan menemui pembunuh bayaran yang sangat terlatih bernama Abdul Jabbar. Diwan memerintahkan Abdul Jabbar untuk membunuh Don dengan bayaran 5 juta euro. Tentu hal itu membuat Abdul Jabbar tergiur dan siap untuk melakukannya. Beralih kepada Don yang terbiasa dengan hobinya nonton Tom and Jerry, tapi harus terpotong oleh Fardan yang sedang mengkhawatirkan rencananya. Karena menurutnya tidak mudah masuk lorong bawah tanah bank DJB meski dengan bantuan Diwan. Namun menenangkan Fardan dengan mengatakan bahwa dia akan menemui seorang hacker untuk ikut serta dalam mengontrol sistem keamanan gedung DJB di saat aksinya. Paginya Don menemui peretas handal yang bernama Summer dan menawarkan pekerjaan kepadanya, bahwa sistem keamanan di pusat bank DJB dikendalikan oleh sebuah komputer. Don meminta Summer untuk bekerja sama dengan meretas sistem keamanan agar sistem kendalikan oleh Don. Namun Summer menolak karena telah berjanji kepada istrinya untuk tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Summer pulang ke rumahnya dan berubah pikiran. Berbohong kepada istrinya menceritakan bahwa dia akan pergi untuk beberapa minggu ke Amsterdam. Istrinya yang sempat khawatir takut Summer akan melakukan hal yang sama di masa lalunya. Namun Summer menegaskan dia sudah keluar dari kehidupan masa lalu. Dirinya pergi untuk menghadiri pameran software. Di kantor polisi Roma menjelaskan bahwa ada kejanggalan di saat pengejaran Don. Terlihat 2 orang di mobil itu, tapi setelah 6 menit kemudian tinggal tersisa 1. Bisa dipastikan penumpangnya turun di antara tempat Tiergarten Strasse dan jalan nomor 17 Juli. Lalu Arjun mengatakan mungkin saja ada orang yang melihat dia keluar dari mobil itu. Dan Arjun akan mencoba mencari informasinya. Di sisi lain pembunuh bayaran Abdul Jabbar mengikuti dari belakang. Tanpa sepengetahuan Don yang akhirnya Diwan pun menyerahkan seluruh informasi celah masuk lorong bawah tanah bank DJB sebuah kaset kepada Don. Dan memberitahukan kepada Don cetakan uangnya disimpan di lemari besi bawah tanah. Namun untuk mengakses ke tempat tersebut harus melewati penjagaan kepala pusat teknisi Dr. Sander dan untuk membuka lemari penyimpanannya membutuhkan sidik jari dan suara Dr. Sander. Setelah pertemuan itu Don keluar dari habis disusul rombongan Abdul Jabbar mengikutinya dari belakang secara perlahan. Don merasa ada yang mengikutinya. Dengan santai berjalan secara pasti dan masuk ke sebuah lift. Don yang sudah berhasil masuk ke dalam lift. Abdul Jabbar memerintahkan 2 orang suruhan untuk mengejarnya lewat tangga darurat. Dan Abdul Jabbar mengejar lewat lift di sebelahnya. Sampai di mana Abdul Jabbar menemukan Don. Namun ia terkurung tidak ada celah untuk mengejar Don. Dan dengan santai dan melakukan selap, meloncat dari ketinggian gedung sehingga lolos dari pengejaran Abdul Jabbar. Tidak sampai di situ Abdul Jabbar terus mengejarnya. Namun secara tiba-tiba mobilnya diangkat dan dimasukkan untuk dihancurkan.
Ternyata Don sudah mengetahui kedatangan Abdul Jabbar. Karena Don selalu memperhatikan musuh-musuhnya, Don mengatakan kepada Abdul Jabbar untuk bergabung dengannya. Dan Don juga menjanjikan akan membayar lebih tinggi daripada bayaran Diwan. Dan pada akhirnya Abdul Jabbar pun bergabung dengan Don. Kembali ke kantor polisi, Arjun mendapatkan informasi tentang penumpang yang keluar di stasiun dari mobil Don. Kebetulan yang mengetahui itu adalah seorang pelukis. Dan mensketsakan wajah penumpang itu dengan raut wajahnya. Roma merasa pernah melihatnya di acara Dana Amal sebagai tamu kehormatan. Namun dia tidak tahu namanya dan anggota Interpol mengatakan dia adalah JK Diwan Wakil Presiden Bank DJB. Mereka kebingungan entah apa yang dilakukan Don, dan mereka akan mencari tahu seluk-beluknya. Fardan yang khawatir gabungan Abdul Jabbar akan menjadi masalah besar rencana mereka. Namun Don mengatakan kepada Fardan dia akan menipu Abdul Jabbar dengan menjadikan tiket keluar dari gedung DJB, mengorbankan Abdul Jabbar beserta anggotanya kepada pihak kepolisian. Dan Don kembali menghubungi Diwan lewat telepon Abdul Jabbar dengan penuh amarah karena telah berani-beraninya Diwan berencana membunuhnya dan memberikan kaset palsu, dan mengatakan hal itu hanya akan menjadi kehancuran Diwan. Diwan yang sangat ketakutan dan meminta maaf, dia berjanji akan memberikan kaset aslinya. Don menyuruh Diwan untuk membuka pintu apartemennya dan mengatakan ia jika ditanya apakah memesan layanan kamar. Don mengirimkan Aisyah untuk mengambil kasetnya dari Diwan, yang pada akhirnya Don berhasil mengambil kaset informasi itu dari tangan Diwan. Don, Fardan, Aisyah, Summer, Abdul Jabbar, dan temannya merencanakan strategi untuk masuk ke dalam lorong bawah tanah Bank DJB. Sampai yang berhasil mengakses informasi dari kaset yang Diwan berikan dan mengatakan gedung ini punya keamanan yang rumit. Summer bisa mengendalikan semua sistem komputer ke yang gedung itu terkecuali lemari bersih bawah tanahnya. Karena disebabkan lemari besinya tidak terhubung dengan komputer masternya, hal itu akan mempersulit misi mereka. Tapi Don menyanggupi hal itu dan Summer mengatakan titik keamanan pertama gedung DJB adalah logam detektor dan bagasi X-ray. Dan di bawah ada gerbang yang dijaga oleh 2 keamanan. Jika berhasil melewati akan mencapai pintu masuk pertama ke cetakan uang. Dan yang punya kuncinya adalah keamanan itu dan rintangannya berada di depan lemari besi utama. Sedangkan cetakan uangnya berada di dalam ruangan yang ditutup oleh baja. Satu-satunya cara untuk bisa masuk ialah dengan meledakannya. Dan 2 hal yang akan terjadi jika berani meledakannya. Pertama, gas kimia akan terlepas. Gasnya tidak mematikan namun bisa membuat orang pingsan hingga 12 jam. Kedua, pintu lemari besinya akan terpisah dengan penyimpanan cetakan uangnya sejauh 20 langkah kaki. Dan di lantai ruangan itu juga dipasangi sistem keamanan yang jika aktif alarmnya yang dalam tidak akan bisa bernapas. Dan pada keesokan harinya mereka memulai aksinya. Summer memfoto mobil Bank DJB dan pengawas untuk dijadikan manipulasi. Dan Don menyerahkan kekuasaan kepada Abdul Jabbar dalam persenjataan. Dan Fardan akan bertemu dengan Dr. Sainder untuk merekap sidik jari dan suaranya. Dengan menyamar sebagai Interpol yang seolah-olah mengadukan permasalahan tersebarnya uang palsu. Hari itu juga Fardan menemui Dr. Sainder. Dan ketika pulang Fardan sengaja menjatuhkan barangnya supaya Dr. Sainder membantu membereskan barangnya sehingga track app sidik jarinya. Setelah berhasil Fardan menyerahkan sidik jarinya kepada Summer untuk direkap ulang. Dan pada akhirnya Summer berhasil merekap sidik jarinya dan menyerahkannya kepada Don. Dan Aisyah mengirimkan sebuah paket untuk dikirimkan ke Bank DJB. Sementara itu Abdul Jabbar dan teman-temannya membuat mobil pemadam kebakaran. Setelah semuanya telah disiapkan, Fardan menanyakan kepada Don bagaimana keluar dari DJB. Don mengatakan ada pintu keluar di ruang bawah tanah. Dan Aisyah akan menunggunya dekat van polisi. Dan pada akhirnya mereka akan melarikan diri dengan lancar dan mudah. Dan Don menghubungi Dewan kembali untuk bertemu besok jam 3. Di sisi lain ternyata Fardan masih menyimpan rasa dendam kepada Don dan membocorkan rahasianya kepada Abdul Jabbar bahwa di saat Don sudah berhasil mendapatkan cetakan uangnya, Don akan mengorbankan Abdul Jabbar beserta temannya. Mendengar itu tentu membuat Abdul Jabbar sangat marah dan akan menghajar Don. Namun Fardan menahannya untuk tidak melakukan sekarang. Fardan mengajak Abdul Jabbar untuk bekerja sama. Di saat sudah mendapatkan cetakan uangnya, Fardan berencana akan membunuh Don. Kembali kepada Roma yang mendapatkan perintah dari Tuan Malik untuk menemui Diwan di Bank DJB. Keesokan harinya operasi pun dilancarkan. Don merintahkan Diwan untuk pergi ke Bank DJB dan tunggu panggilan Don selanjutnya. Kemudian Summer masuk dengan rekayasa mobil Bank DJB ke gedung sebagai petugas. Dan Summer pun mulai meretasnya untuk mengambil alih sistem keamanan gedung. Fardan tiba dengan menyamar sebagai Interpol dan Don bersembunyi di bagasi mobil Diwan.
Kemudian Don memerintahkan Summer untuk merekayasa CCTV-nya. Setelah itu Don pun keluar dari bagasi dan masuk ke dalam pintu pertama lorong. Sementara itu Abdul Jabbar dan temannya mulai berangkat dengan mobil pemadam kebakaran. Kemudian Fardan masuk ke gedung dengan alasan ingin bertemu dengan Dr. Sainder. Namun di waktu bersamaan Roma dan Arjun beserta Tuan Malik datang untuk bertemu dengan Diwan tepat di belakang Fardan. Summer yang mengetahui itu memerintahkan kepada Fardan untuk tidak menengok sama sekali ke belakang dan segera pergi. Don yang terus menyusup Summer memberikan informasi. Don akan menemukan tangga di sebelah kiri dan di atasnya ada lubang ventilasi valator. Don melancarkan perintah Summer dan masuk ke lubang ventilasi valator. Bersamaan waktu itu Roma berada di dalam valator itu dan sedikit menemukan kejanggalan. Namun untungnya mereka tidak mementingkannya. Kemudian Don pun mulai menanamkan bom untuk siap diledakkan nantinya. Dan Don menyuruh Summer untuk memberhentikan valatornya. Di saat dia menyuruh, saat valator terhenti dan keluar lewat tutup ventilasi, kembali Roma yang menginterogasi Diwan untuk meyakinkan apakah dia meninggalkan apartemen pada tanggal 15 jam 11 pagi dan pulang kembali 230. Namun Diwan membalikan fakta supaya tidak dicurigai oleh Interpol. Dan sesuai jam yang ditargetkan, Don pun meledakkan bomnya. Semua orang berlarian untuk menyelamatkan diri mereka. Dan tibalah rombongan Abdul Jabbar yang menyamar sebagai pemadam kebakaran. Mereka masuk ke dalam ruangan pengawasan CCTV dan mengambil alih. Dan sebagiannya menyiapkan persenjataan untuk menjaga keamanan yang telah ditentukan. Di sisi lain mereka mengalihkan para karyawan dengan alasan keamanan dan menjadikannya sebagai sandera. Seluruh polisi pun dikerahkan untuk mengamankan gedung bank DJB. Untuk keamanan mereka membantai para petugas dan menanamkan seluruh bom ke pintu yang telah direncanakan. Kemudian Abdul Jabbar masuk ke pintu gerbang menuju lemari besi dan membantai petugasnya. Don menyuruh Summer untuk mematikan seluruh lampu gedung. Melihat banyaknya para polisi, Don meminta Roma dan para polisi mundur atau dia akan meledakkan seluruh bomnya. Komisaris Muller yang mengatakan itu hanya gertakan semata. Namun Don mengatakan mobil pemadam kebakaran tepat di depannya akan meledak dalam hitungan 30 detik. Terpaksa para polisi pun sedikit mundur karena akan ada ledakan yang besar. Dan Don mengatakan para polisi untuk mundur dalam jarak 100 meter. Kalau tidak, Don akan meledakkan bom lagi bahkan sangat besar. Kemudian mereka pun langsung membobol pintu ke ruangan pencetakan uang dengan meledakannya. Dan Summer mengabarkan gasnya akan aktif dalam waktu 3 menit dalam ruangan itu. Untuk mempercepat waktu, Don pun masuk untuk mengambil cetakan uangnya. Don yang berhasil masuk langsung menempelkan sidik jari dan suara Dr. Sainder hingga brankes itu terbuka. Setelah terbuka dan mengambil seluruh cetakan uangnya. Namun tiba-tiba ada yang terjatuh yang membuat alarm aktif dan pintu akan tertutup otomatis. Don keluar dengan cepat yang pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan cetakan uangnya. Ketika Don akan keluar dengan tuntunan Summer, Fardan mulai mengatakan yang sebenarnya dan mengancam Don untuk menyerahkan cetakan uang itu. Abdul Jabbar yang akan membunuh Don, namun Don mengatakan jika dia membunuh dirinya mereka tidak akan bisa keluar. Karena tidak ada satupun pintu keluar di bawah tanah. Dan juga tidak akan ada ayah sayang menunggu di depannya polisi. Abdul Jabbar yang sudah emosi, Fardan mengatakan Don hanya berbohong. Bagaimana dia bisa lolos jika tidak punya rencana meloloskan diri. Don kembali menegaskan bahkan Don tidak punya rencana untuk bisa mengeluarkan Fardan dan yang dibilang Summer bahwa dia tidak bisa mengendalikan pasokan listrik itu juga dia berbohong. Setelah lampu kembali menyala, mereka langsung mencari kemana Don pergi. Don masuk ke gudang pengiriman dan menemukan paket yang berisi baju penyelam yang dulu Ayesha kirim. Tak lama dari itu anggota Abdul Jabbar masuk untuk memeriksa gudang itu. Don yang mengetahui kedatangannya langsung bersembunyi. Kemudian Don keluar melewati jalur bawah tanah dan memakai baju penyelam. Summer yang selalu teringat janji dengan istrinya langsung menceritakan yang sebenarnya kepada polisi. Yang pada akhirnya Don tertangkap. Fardan meminta kepada Tuan Malik untuk membawakan helikopter dan membawa mereka ke bandara dalam waktu 2 jam. Jika tidak mereka akan membunuh para sandera. Para polisi berniat untuk membebaskan para sandera. Namun ia mengetahui jalur bawah tanah hanya Don dan polisi menanyakan itu kepadanya. Namun Don tidak memberitahunya. Don menawarkan kepada Tuan Malik untuk bekerja sama dalam membebaskan para sandera tapi dengan syarat tertentu. Don ingin kekebalan hukum di Jerman dan semua pengejaran dirinya dicabut di beberapa negara. Dan Don juga akan menyerahkan kaset perhatian bisnis para mafia narkoba dengan bantuan Diwan. Akhirnya pihak kepolisian menyetujui itu. Dan mereka akan bergerak untuk menyelamatkan sandera dengan pimpinan Don. Arjun yang khawatir Roma ikut serta untuk masuk ke dalam menyelamatkan para sandera.
Namun Roma menegaskan dia akan tetap melakukan misi itu. Mereka masuk di mana Don keluar dari gedung itu. Kemudian mereka menjinakkan bom satu persatu di pintu yang telah dipasangi bom di tempat itu. Don mengatakan kepada Roma bahwa dia bosan dengan hidupnya yang seperti itu. Don ingin hidup bebas dan taubatan Nasuha mendengar perkataan Don. Roma sedikit tersentuh hatinya dan terharu. Di saat Roma akan membuka pintunya, Don menahan dan mengatakan bahwa di luar ada CCTV dan bisa saja berada dalam pengawasan Abdul Jabbar. Don sudah menanam bom di tempat pengawasan dan dia akan meledakannya terlebih dahulu. Abdul Jabbar yang mendengar ledakan bom langsung menyuruh anggota untuk meriksanya, dan ketika suruhan Jabbar di pengawasan tidak ada jawaban, mereka percaya Don masih berada di gedung itu. Seluruh anggota Abdul Jabbar bergerak untuk melakukan perlawanan. Dan terjadilah pertarungan sangat epik di saat anggota Abdul Jabbar melemparkan bom. Don langsung bergerak cepat dan melemparkan bomnya. Satu persatu Don menghajar anggota Abdul Jabbar hingga di mana pertarungan memuncak panas. Melihat Roma akan ditembak, Don tidak tinggal diam dan menyelamatkan Roma, di mana mereka berhasil mengalahkan anggota Abdul Jabbar. Roma yang kelihatan sudah membuka hatinya dan bersimpati kepada Don. Di saat itu Don menanyakan tentang hubungan Roma dan Arjun, namun Roma mengatakan dia sama sekali tidak menyukainya. Pada saat obrolan cinta, ternyata masih tersisa bom yang aktif Abdul Jabbar yang menghubungi anggotanya, namun tidak ada balasan apapun. Dari situ Fardan memutuskan untuk meledakkan semua bom yang tersisa. Namun ketika bom akan diledakkan, bomnya sudah tidak aktif yang telah dijinakkan oleh Don. Tentu saja hal itu membuat mereka marah dan mengatakan kepada Tuan Malik untuk tidak bermain jika helikopter tidak kunjung datang, dia akan membunuh Sandera. Don yang mendengar obrolan mereka langsung menghentikan dan mengatakan kepada Jabbar untuk tidak melukai para Sandera. Dan Don akan ke sana. Ketika Don akan pergi, Roma ingin ikut bersamanya namun menolak dan menahannya karena itu sangat berbahaya bagi Roma. Tetapi Roma mengatakan dia tetap akan ikut untuk menemani Don. Pada akhirnya Don dan Roma pun menemui mereka. Sesampainya di sana, Fardan mengatakan apapun alasannya dia dan Abdul Jabbar akan tetap membunuh Don. Dan untuk membunuh Don, Fardan meminta Roma untuk melakukannya. Roma yang kelihatan sangat gelisah dan tidak sanggup, tapi Fardan tetap mendesaknya dan mengatakan jika dalam hitungan 3 Roma tidak menembak Don, Farfan mempersilahkan Abdul Jabbar untuk menembak Roma. Namun tetap saja Roma tidak berani. Hingga akhirnya Abdul Jabbar menembak dirinya. Melihat itu Don tidak tinggal diam dan mengatakan sebelum musuh Don membuat langkah pertamanya, Don telah membuat langkah selanjutnya. Dan yang terjadi, Don meledakkan bom yang ada di tasnya. Don menyerang mereka dan harus melawan mereka sendirian dengan penuh amarah dan kekuatannya. Don terus bertahan dari serangan bertubi-tubi, sampai di mana akhirnya Don berhasil mengalahkan mereka. Don menghubungi Tuan Malik dan mengatakan Abdul Jabbar telah mati dan dia akan menyerahkan Fardan kembali kepada polisi. Cetakan dan Sandra ada bersamanya. Don minta surat kekebalan hukumnya untuk segera diantarkan. Tapi Don menginginkan dia mengantarkan suratnya Samar, sang pengkhianat, ke hadapannya. Samar pun menghadap Don yang didampingi polisi dan menyerahkan surat kekebalan hukum kepada Don. Di situ Don mengancam Samar dengan mengatakan suatu hari nanti Don akan mencari Samar untuk membunuhnya karena telah berani mengkhianati dirinya. Setelah itu Don membawa Roma keluar dan diserahkan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Dan Don juga menyerahkan kaset kerahasiaan bisnis para mafia narkoba yang diminta Tuan Malik. Dan sekaligus menyerahkan cetakan uangnya kepada Diwan. Ternyata di sisi lain isi kaset itu tentang kerahasiaan bisnis narkoba juga terdapat keburukan Fabian Cole, presiden Bank DJB Tang, tidak terekspos. Yang pada akhirnya para mafia narkoba sekaligus Fabian Cole berhasil ditangkap. Dan kembalinya Fardan ke penjara. Di sisi lain Diwan tewas kecelakaan yang disebabkan bom yang ditanam oleh Don. Dan Samar mendapatkan sebuah paket, ternyata paket itu semua hadiah dari Don. Ternyata semua yang dilakukan Don hanya rekayasa ketika dirinya keluar dari gedung DJB. Don menyuruh Samar untuk menyerahkan Don kepada polisi dan cetakan uang yang diberikan kepada Diwan itu palsu. Yang aslinya Don menyimpan cetakan uang itu di sebuah paket pengiriman di saat Don berada di gudang paket gedung DJB. Lalu untuk dikirimkan kepada alamat rumah Samar. Dan pada akhirnya Don pun berhasil menjalankan misinya dengan mulus dan menyingkirkan semua para musuhnya. Dan itulah cerita film Don 2 yang saya rangkum. Semoga kalian terhibur. Terima kasih bagi yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton di channel Global Movie. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. See you next video. Bye bye.